pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Ufomo Mekbolu dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Program Studi Perpajakan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Peran Revolusi Industri 4.0 dalam mendukung digitalisasi pada sistem pemungutan dan aplikasi pajak di Indonesia. Robot pintar, MRT, LRT, 3D printing, cloud computing, Internet of Things, dan Artificial Intelligence merupakan hal-hal yang menandai bahwa kini dunia tengah dihadapi oleh era baru. Era ini disebut Revolusi Industri 4.0. Namun sebelumnya, apa sih Revolusi Industri 4.0 itu? Jadi, Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang diterapkan pada transformasi yang terjadi secara cepat dalam komponen desain, pembuatan, pengoperasian, dan layanan sistem produk manufaktur. Revolusi 4.0 ini merupakan revolusi yang keempat yang merupakan pembaruan dan pengembangan pada revolusi-revolusi sebelumnya. Revolusi ini dicetuskan oleh Jerman pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memperkuat manufakturnya. Berikut taman dari revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1784. Pada revolusi ini terdapat suatu penemuan yaitu mesin uap. Mesin uap ini bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada tahun 1870. Pada revolusi ini memproduksi mesin-mesin bertenaga listrik untuk keperluan produksi secara massal. Revolusi yang ketiga pada tahun 1969. Sudah terdapat penggunaan komputer pada sistem manufaktur. Yang terakhir, revolusi keempat yang sedang kita rasakan saat ini, teknologi di berbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, revolusi ini tidak hanya terjadi di Jerman saja, tetapi di berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan revolusi industri 4.0 terjadi di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang perpajakan, yaitu pada sistem pemungutan dan aplikasi pajak di Indonesia. Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Tax System. Self-Assessment System, pada sistem ini, wajib pajaklah yang melakukan penghitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan atas kewajibannya. Fiskus di sini hanya bertugas sebagai pengawas saja. Dan sistem ini juga mendukung paradigma kontemporer di mana pajak merupakan kesadaran dari diri sendiri. Yang kedua ada Official Assessment System. Pada sistem ini sangat berbeda dengan Self-Assessment System. Karena pada sistem ini yang bertugas dan bertanggung jawab adalah seorang fiskus. Wajib pajak hanya ditugaskan untuk membayar kewajibannya saja. Yang terakhir ada Withholding Tax System atau sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Jadi di sini wajib pajak maupun fiskus tidak terlibat secara langsung. Jadi pihak ketiga lah yang melakukan penyetoran ke kas negara pada akhir periode. Sistem ini dianggap sangat efisien. Pentingnya keterlibatan teknologi dalam pajak mulai disadari oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akhirnya, DJP mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mempermudah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 6 aplikasi. Yang pertama, e-registration atau electronic registration. Aplikasi ini digunakan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan MPWP-nya. Yang kedua, e-filing atau electronic filing merupakan aplikasi untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan. Yang ketiga, ISPT, surat pemberitahuan secara elektronik. Hal ini digunakan untuk mengurangi pemborosan kertas. Setelah itu juga mempermudah penyampaian kepada wajib pajak. Yang keempat, ada e-billing, merupakan aplikasi yang mendukung sistem pembayaran secara online. Jadi wajib pajak hanya diberikan kode
untuk melakukan transaksi tersebut. Yang kelima, ada e-faktur. E-faktur merupakan aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk mendapatkan faktur yang tadi mintanya. Yang keenam, ada e-objection, yaitu merupakan aplikasi yang digunakan wajib pajak dalam mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak. Keenam aplikasi ini diciptakan oleh wajib pajak untuk mempermudah melakukan pemungutan pajak. Jadinya, pemungutan pajak di Indonesia akan lebih efektif, efisien, dan aman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini mengganti kinerja manusia dengan teknologi. Namun, jangan jadikan itu sebuah ancaman, tapi jadikan itu sebuah tantangan, di mana akan menjadikan kita manusia yang lebih aktif, berekspresi, dan berkreasi. Baik, segitu saja dari saya. Saya harap kita semua dapat lebih mendukung peranan revolusi industri 4.0 ini di sektor perpajakan dengan baik ke depan.